Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil proposal penelitian kami yang berjudul Pohon Pelangi dan Potensi Estetika pada Kawasan Hijau. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tri Aryani dengan NIM H1025071. Perkenalkan nama saya Abdul Rahman Fetriani dengan 1025073. Perkenalkan nama saya Mima Sahabat ini dengan NIM H1025072. Yang pertama, Eucalyptus deglupta itu apa sih? Atau pada bagian ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Eucalyptus deglupta atau yang dikenal sebagai pohon pelangi. Spesies ini memiliki keunikan visual pada batangnya yang berwarna-warni sehingga berpotensi tinggi untuk dimanfaatkan dalam pengembangan kawasan hijau yang estetis dan berkelanjutan. Namun, penelitian ilmiah terkait potensi estetika dan kemampuan adaptasinya di Indonesia ini masih sangat terbatas. Jadi, melalui penelitian ini, kami bertujuan untuk mengeksplorasi karakter morfologi, tingkat adaptasi, serta potensi pemanfaatan pohon pelangi dalam konteks lanskap hijau di Indonesia. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup 3 pertanyaan utama. Yang pertama yaitu bagaimana karakter morfologi dan visual Eucalyptus deglupta yang berkaitan dengan nilai estetika. Yang kedua, bagaimana tingkat adaptasi pohon ini terhadap berbagai kondisi lingkungan pada kawasan hijau. Yang ketiga, bagaimana potensi pemanfaatannya sebagai elemen penghijauan yang sekaligus dapat meningkatkan keindahan pada lanskap berkelanjutan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama yaitu menganalisis karakter morfologi visual Eucalyptus deglupta yang berperan dalam membentuk nilai estetikanya. Yang kedua yaitu mengkaji tingkat adaptasi pohon ini terhadap berbagai kondisi lingkungan pada kawasan hijau. Dan yang ketiga yaitu menilai potensi pemanfaatannya sebagai tanaman penghijauan yang tidak hanya memiliki nilai visual yang menarik, tetapi juga memberikan manfaat fungsional dalam lanskap berkelanjutan. Untuk karakteristik morfologi dan visual, eukaliptus menandakan fenomena warna-warni pada batangnya akibat proses pengelupasan yang tidak bersamaan. Proses alami ini memperlihatkan lapisan floem dengan gradasi warna hijau, biru, ungu, hingga dan merah marun. Selain keunikan batang, pohon ini memiliki bentuk tajuk yang rindang dan simetris, serta daun berwarna hijau mengkilap dan memperkuat nilai estetikanya. Sebuah penelitian bahkan menempatkannya dalam 10 besar tanaman dengan nilai estetika tertinggi berdasarkan penilaian warna dan bentuk tajuk. Next. Adaptasi lingkungan. Sebagai spesies asli hutan hujan tropis, Eucalyptus deglupta membutuhkan ketersediaan air yang tinggi untuk pertumbuhan optimal. Penelitian menunjukkan bahwa pohon ini mengalami penurunan laju fotosintesis hingga 45%. Dan signifikan ketika mengalami dan penurunan kandungan klorofil yang signifikan ketika mengalami cekaman kekeringan. Namun, penerapan teknologi silvicultur seperti inokulasi, fungsi mikoriza, arbuscula terbukti dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kondisi tanah marginal, termasuk di lahan pasca tambang. Next. Untuk potensi ekologi dan estetikanya, pohon pelangi menawarkan nilai ganda yang sejalan dengan prinsip landscape berkelanjutan. Di samping keindahan visualnya, pohon ini memiliki kemampuan serapan karbon yang setara dengan besi dan aksana, yaitu sekitar 18,7 kilo per pohon dan per tahun. Selain itu, Eucalyptus deglupta berperan dalam penyediaan naungan
perbaikan struktur tanah melalui sistem perakarannya, serta penyediaan habitat bagi berbagai serangga, penyerbuk, dan burung. Oke, Oke, selanjutnya ada adaptasi dengan sebagai spesies asli dan tropis eukaliptus dilucur membutuhkan ketersediaan air yang tinggi untuk pertumbuhan optimal. Ini menunjukkan bahwa polinasi mengalami penurunan laju fotosintesis hingga 45% dan penurunan kandungan klorofil yang signifikan ketika mengalami cekaman kekeringan. Namun, penerapan teknologi hortikultur seperti inokulasi jenis pekerjaan arbuscula terbukti dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kondisi tanaman masuk di lahan lahan pasca tanam. Next. Ini ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi khusus eksploratif dan pendekatan fenomenologi. Lokasi penelitian ditetapkan di Ijen Geopark, Kabupaten Bondowoso yang dipilih karena memiliki populasi pohon pelangi yang tumbuh alami maupun yang sengaja ditanam untuk tujuan estetika. Sampel penelitian terdiri dari 15 sampai 20 orang yang dipilih secara persuasif termasuk pengunjung, ahli, botani, dan perancang lanskap. Lalu di sini ada teknik pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan data dilakukan melalui 3 teknik utama: observasi partisipatif untuk mengamati pohon dan reaksi pengunjung, wawancara mendalam untuk memahami persepsi tentang keindahan pohon pelangi, serta analisis dokumen berupa foto, video, dan laporan terkait. Data yang terkumpul dianalisis melalui proses transkripsi, pemberian kode, pengakuan tema, triangulasi, dan penarikan kesimpulan. Next. Lalu sini ada implementasi dan rekomendasi. Untuk implementasi yang optimal, pohon pelangi dapat diaplikasikan di taman kota, jalur hijau, dan ruang terbuka publik lainnya dengan jarak tanam 3 kali 2 meter. Rekomendasi teknis meliputi pemupukan dasar dengan kombinasi NPK, urea, dan KCI dengan dosis tepat, serta penanaman mikrorhiza untuk meningkatkan ketahanan pada lahan marginal. Keberhasilan jangka panjang memerlukan pemilihan bibit unggul, pemantauan pertumbuhan berskala, dan integrasi dengan jenis tanaman pendamping yang kompatibel. Next. Ini ada riset gap dan peluang pengembangan. Meskipun potensinya telah teridentifikasi, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Beberapa area penelitian yang perlu dikembangkan meliputi adaptasi spesifik dan berbagai tipe lahan urban, optimalisasi teknik silvikultur untuk kondisi iklim Indonesia, dampak visual terhadap penyebaran psikologis pengguna ruang publik, serta integrasi dengan sistem ekologi perkotaan yang lebih kompleks. Ini ada. Selanjutnya ada kesimpulan. Eukaliptus deglupta memiliki potensi ganda sebagai elemen estetika dan ekologis yang menjanjikan untuk pengembangan kawasan hijau berkelanjutan di Indonesia. Keunikan visual batangnya yang berwarna-warni dikombinasikan dengan kemampuannya menyerap karbon dan memperbaiki lingkungan, menjadikannya aset berharga dalam perencanaan lanskap. Keberhasilan pemanfaatannya memerlukan penerapan teknik budidaya dan manajemen yang tepat sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Baik, presentasi kami cukup sekian sampai di sini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.